Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang peradilan di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan itu kalau berdasarkan pengertian dari beberapa buku yang saya ambil, yaitu adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concerto atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Nah, bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi sederhananya, peradilan dan pengadilan itu perbedaannya itu kalau peradilan itu adalah prosesnya atau sistemnya, begitu. Sedangkan pengadilan itu adalah tempatnya, gitu ya. Jadi peradilan itu proses atau sistemnya, pengadilan itu adalah tempatnya, begitu. Kemudian jenis-jenis peradilan di Indonesia. Peradilan di Indonesia itu ada 1 peradilan umum, 2 peradilan agama, 3 peradilan militer, 4 peradilan tata usaha negara. Sebenarnya yang sederhananya adalah adanya peradilan umum dan peradilan khusus. Jadi yang khususnya itu adalah agama, militer, dan tata usaha negara. Perbedaan dari semua ini adalah dikarenakan 1, jenis perkaranya tentang apa, kemudian yang kedua adalah background atau status atribut sosialnya itu di masyarakat itu sebagai apa. Kalau peradilan umum itu semua orang, begitu ya, semua orang, tidak dilihat dari masalahnya apa, tidak melihat background atau atribut sosialnya apa, suku, agama, rasnya apapun, itu dilaksanakannya di peradilan umum, kecuali yang sudah disyaratkan dalam undang-undang bahwa ini masuk ke peradilan yang lain, begitu ya. Kalau peradilan agama itu berarti khusus agama, artinya kalau yang terjadi di Indonesia itu seperti nikah, kemudian cerai, kemudian talak, kemudian waris, begitu. Itu yang ada di peradilan agama, begitu. Terus kemudian peradilan militer, berarti kalau tadi peradilan agama itu berarti adalah kontennya, gitu ya. Kontennya itu memakai hukum agama apa, begitu ya. Terus kemudian kalau peradilan militer itu adalah dilihat bukan kontennya tapi siapa yang melakukannya, begitu ya. Kalau tadi konten, sekarang siapa. Siapa itu adalah kalau militer berarti hanya TNI, Tentara Nasional Indonesia, begitu ya. Jadi ada di situ peradilan militer, gitu ya. Jadi based on-nya itu adalah berarti adalah atributnya apa. Kemudian kalau pengadilan tata usaha negara, fokus utamanya adalah kebijakan negara, begitu ya. Kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara berarti adalah berbicara tentang
substansinya apa, begitu ya. Baik, di peradilan umum itu kan tadi peradilan itu adalah sistemnya, sementara untuk pengadilan itu adalah tempatnya, gitu. Pengadilan itu kalau di peradilan umum ada dua, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri itu berada di ibu kota, kabupaten atau kota. Begitu. Ini contohnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berarti nanti Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan. Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Negeri Kebumen dan lain sebagainya. Begitu. Itu di tingkat kota atau kabupaten. Kemudian adalah pengadilan tinggi. Ini berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi ada yang berdasarkan nama provinsinya, ada juga yang berdasarkan nama ibu kota provinsinya apa. Contoh, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Banten. Jadi kalau tadi adalah ibu kotanya, kalau Banten adalah nama provinsinya. Seperti itu. Lalu kenapa dibedakan antara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi? Ini yang menjadi perbedaan utamanya adalah kaitan dengan upaya hukum. Upaya hukum itu terdiri dari banyak, tapi kalau diklasifikasikan ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kalau upaya hukum yang biasa itu dikenal dengan upaya hukum banding dan kasasi. Kalau untuk yang luar biasa itu dikenal dengan peninjauan kembali, grasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya tidak melalui mekanisme pengadilan. Lalu yang dimaksud upaya hukum banding maksudnya seperti apa? Nah, upaya hukum banding itu adalah upaya hukum bagi apakah itu sebagai jaksanya atau dari terdakwanya atau yang divonisnya atau dari pembelanya atau dari penasihat hukumnya yang tidak puas atau merasa ingin mengajukan banding begitu ya ke pengadilan tinggi karena merasa ada bukti baru mungkin atau ada hal lain yang menurut dia belum puas lah bahasa mudahnya seperti itu. Maka di peradilan negeri itu biasanya ditanya oleh hakimnya apakah akan mengajukan banding atau tidak. Seperti itu. Jika mengajukan banding maka disilahkan diurus. Jika memang tidak mengajukan banding maka orang tersebut langsung dimasukkan ke lapas. Seperti itu. Namun ada juga sih putusan hakim yang memang meskipun dia itu ke pengadilan tinggi maka dia harus langsung ke lapas. Ada juga yang begitu. Seperti itu. Jadi pengadilan tinggi itu adalah kenapa ada pengadilan tinggi itu dikarenakan adanya upaya hukum. Begitu. Namanya upaya hukum banding. Jadi upaya hukum banding itu ke pengadilan tinggi. Lalu kalau di peradilan agama seperti apa? Kalau di peradilan agama itu yang hampir sama dengan peradilan umum. Begitu ya. Samanya adalah itu jika di ibu kota, kabupaten atau kota berarti ada pengadilan negeri agama atau pengadilan agama negara seperti yang tertulis di foto tersebut di Bali. Seperti itu. Nah, pengadilan agama pun sama, ada yang berada di ibu kota atau kabupaten, ada juga yang berada di provinsi. Dan sama juga, perbedaannya dikarenakan adanya upaya hukum banding disebutnya. Seperti itu. Lalu kemudian kalau peradilan militer seperti apa? Ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pertempuran. Kalau ini khusus di militer. Begitu ya, ini orang-orangnya
yang berperkaranya pun memang orang militer, seperti itu. Nah, tingkatan-tingkatan ini pun sama, cuman bedanya di pengadilan militer pertempuran, seperti itu. Jadi pengadilan militer negeri, tinggi dan utama itu di sana ada. Jadi tidak ada mahkamah militer, mahkamah agung militer tidak ada, seperti itu. Tapi mereka memiliki pengadilan saja. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara itu sama dengan peradilan agama dan peradilan umum. Di sana itu ada juga yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, disebutnya pengadilan tata usaha negara saja tanpa negeri. Ada juga yang di pengadilan tinggi tata usaha negara yang ada di ibu kota provinsi. Perbedaan ini sama, yaitu adanya upaya hukum, seperti itu. Jadi kalau tata usaha negara itu berbicara tentang kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara yang menurut rakyat atau menurut yang kena kebijakan tersebut itu tidak sesuai dengan ABCDFG lah, seperti itu. Nah, itu bisa diajukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, maaf satu lagi, jadi jenis-jenis peradilan ini semuanya adalah ujungnya itu di Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya di peradilan umum, pengadilan tingginya di pengadilan tinggi itu mereka merasa masih tidak puas, dia boleh mengajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian kalau di peradilan agama, ketika dia sudah ada di tingkat banding atau di pengadilan tinggi agama dan dia masih belum puas juga, maka itu bisa diajukan juga ke Mahkamah Agung. Di pengadilan tata usaha negara pun sama, kecuali yang militer, gitu ya. Nah, Mahkamah Agung itu adalah yang tertinggi, sifatnya nasional, begitu. Dan Mahkamah Agung tersebut bisa saja putusannya itu adalah membatalkan putusan yang dibuat oleh pengadilan sebelumnya atau yang ada di bawahnya, seperti itu. Atau mungkin saja hukumannya bisa lebih tinggi atau mungkin saja hukumannya lebih rendah, seperti itu. Kemudian adanya dua kompetensi lembaga peradilan. Yang pertama adalah kompetensi relatif. Kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Contoh, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Nah, itu adalah kompetensi relatif. Jadi poin utamanya adalah kewenangan dari peradilan itu apa, gitu maksudnya. Oke, di bidang apa atau substansinya atau kontennya apa. Kemudian yang kedua adalah kompetensi absolut. Kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya ada pengadilan negeri, wilayah hukumnya kabupaten atau kota, hanya menyidangkan perkara hukum yang ada di wilayah hukumnya. Jadi kalau misalnya ada perkara hukum di Kebumen, maka pengadilannya itu adalah bukan Tangerang Selatan, bukan Bandung, tapi di mana peristiwa hukum itu ada, yaitu tadi di Kebumen. Maka namanya nanti di Pengadilan Negeri Kebumen, seperti itu. Kemudian adanya tingkatan lembaga peradilan. Lembaga peradilan itu tingkatannya itu yang pertama pengadilan tinggi atau disebut sebagai yang pertama adalah pengadilan negeri yang biasa disebut sebagai pengadilan tingkat pertama, kemudian pengadilan tinggi yang biasa disebut pengadilan tingkat kedua, dan yang ketiga wilayah yang pengadilan kasasi disebut juga sebagai Mahkamah Agung, dan yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa. Seperti itu, adanya peninjauan kembali, grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Begitu. Nah, ini tingkatannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang perbedaan utamanya tadi di upaya hukum.
Baik, selanjutnya adalah pengadilan tingkat pertama. Di sini saya contohkan ada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Negeri Bantul. Seperti itu. Nah, adanya pengadilan tingkat pertama ini yaitu adalah untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. Maksudnya adalah kalau misalnya ada yang merasa dia disebut sebagai tersangka, namun dia merasa bahwa prosedur penangkapan, prosedur penahanan itu dirasa menurut dia itu tidak sesuai, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan di tingkat pertama ini, dan tingkat pertama ini yang mempunyai kewenangan untuk itu, begitu ya. Terus kemudian nomor 2, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan. Jadi tingkatannya ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan, ada pengadilan, dan yang terakhir adalah putusan. Nah, kalau ganti kerugian atau seseorang yang dihentikan ketika penyidikan, maka orang tersebut biasanya kalau tidak diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya memang setelah dicari orang tersebut memang buktinya kurang, seperti itu. Dan kalau buktinya kurang berarti kurang valid juga, seperti itu. Maka itu bisa dilakukan di pengadilan tingkat pertama, seperti itu. Pengadilan tingkat pertama bukan hanya 1 dan 2 ini saja, tapi dia pun bisa memberikan putusan pengadilan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Baik. Kemudian selanjutnya ada pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Ini saya contohkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pengadilan tingkat kedua ini adalah pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang, yang daerah hukum pengadilan tinggi itu pada dasarnya meliputi satu provinsi. Wewenang pengadilan tingkat kedua ini adalah mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Begitu. Berarti kalau misalnya ada pengadilan negeri Bandung, maka nanti bisa mengajukan ke pengadilan tinggi Bandung atau di tingkat provinsi Jawa Barat, dan boleh diadili gitu ya putusannya oleh pengadilan tinggi kaitan dengan putusan pengadilan negeri sebelumnya, seperti itu. Kemudian tugas Mahkamah Agung: 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung. Nah, tadi mengadili pada tingkat kasasi maksudnya adalah mengadili pada level yang paling tinggi setelah pengadilan tinggi di pengadilan tinggi di provinsi, begitu. Kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, nomor 2 ini kaitan dengan tata urutan perundang-undangan. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah ketetapan MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada Kepres, di bawahnya ada peraturan daerah. Nah, jadi untuk ke Mahkamah Agung yang poin nomor 2 ini, apabila ada rakyat yang merasa dirugikan oleh sebuah peraturan yang di bawah undang-undang. Berarti tadi yang di bawah undang-undang itu apa? Mungkin PP, mungkin peraturan daerah. Contoh, ada peraturan daerah yang menurut warga atau menurut masyarakat atau menurut warga negara itu dinilai tidak sesuai dengan undang-undang. Ingat ya, bukan undang-undang dasar, tapi undang-undang. Nah, itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung jika memang menurut warga itu tidak sesuai, begitu. Dan Mahkamah Agung pun
akan merekomendasikan untuk mencabut undang-undang tersebut jika memang eh, putusannya itu harus dicabut dan sama sekali tidak sesuai, begitu. Yaitu putusan di perdanya kalau tadi dicontohkan. Kemudian yang nomor 3, kewenangan lain yang diberikan undang-undang seperti memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. Jadi presiden boleh meminta kaitan dengan hak prerogatif seorang presiden, itu boleh meminta permohonan nasihat hukum begitu ya dari Mahkamah Agung, dan presiden biasanya mengikuti begitu ya dari nasihat Mahkamah Agung. Namun kalau tidak pun itu tergantung bagaimana hak prerogatif seorang presiden. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah tugas Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi itu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dikenal dengan judicial review. Nah, tugasnya seperti apa? Saya contohkan. Ada undang-undang tentang sistem kependudukan dan catatan sipil. Terus kemudian singkat cerita, ada orang yang merasa dirugikan dengan undang-undang tersebut. Bisa saja orang atau lembaga. Begitu. Nah, dia bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat bahwa ini undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, kenapa disebut Mahkamah Konstitusi? Karena undang-undang dasar itu sama dengan konstitusi, maka disebutlah Mahkamah Konstitusi. Jadi pada prinsipnya jangan sampai ada sebuah undang-undang yang berada di bawah undang-undang dasar itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Jadi jangan sampai ada undang-undang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Karena based on dari undang-undang adalah undang-undang dasar itu sendiri. Begitu. Bisa saja nanti undang-undangnya dicabut, dibatalkan, atau direvisi. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang bersengketa, contohnya itu dari kementerian A atau lembaga A, lembaga B, itu ternyata itu ada sengketa. Jadi bahasa mudahnya yang lembaga ini menyatakan putusan A, lembaga negara yang lain menyatakan putusan B, maka itu Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Namun sampai saat ini sependek pengetahuan saya itu belum ada kasus yang seperti ini. Kenapa sampai saat ini tidak ada? Berarti itu salah satu wujud bahwa Indonesia sudah berusaha untuk menyesuaikan bahwa setiap putusan dan kebijakan itu based on-nya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Kemudian nomor 3, memutus pembubaran partai politik. Memutus pembubaran partai politik itu sampai saat ini sependek pengetahuan saya belum ada. Lalu bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu ada dua, bisa delik aduan atau memang ada yang melaporkan. Begitu. Delik aduan maksudnya adalah delik aduan yang dibuat oleh orang tertentu di partainya atau yang berbeda partai. Seperti itu. Nah, itu diajukannya itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu. Lalu kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Terus kemudian memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, maksudnya apa? Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ini maksudnya adalah hanya jika ada yang terjadi di pemilu, yaitu DPR, pemilu DPR, kemudian pemilu DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi kalau misalnya anggota DPR RI
yang calonnya, contoh calon anggota DPR RI menilai bahwa oh ini banyak kecurangan versi dia, kemudian dia memiliki bukti A B C D E F G H, lalu kemudian bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya, bagi kalau presiden atau wakil presiden, mungkin juga teman-teman bisa melihat di berita banyak ketika ada seorang wakil atau calon wakil presiden atau wakil presiden yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum itu tidak mencapai kemenangan, maka dia mungkin pernah dengar, yaitu yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah ke Mahkamah Konstitusi, maka di Mahkamah Konstitusi itu diputuskan. Dan perlu diketahui teman-teman, setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan tidak bisa digugat, terakhir, begitu. Jadi tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan banding, itu nggak ada, begitu. Karena memang hanya satu, peradilannya satu, pengadilannya satu, dan sampai putusannya pun satu, final, terakhir, dan mengikat, seperti itu. Jadi tidak bisa ada upaya hukum lain lagi. Lalu pertanyaan muncul, bagaimana kalau misalnya yang berperkaranya itu adalah pilkada, pemilihan kepala daerah? Perlu diketahui berdasarkan dari amanah Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi sebenarnya itu tidak diberikan untuk memutus perselisihan pemilihan di tingkat daerah atau provinsi, begitu ya. Namun karena ada amanah yang di dalam undang-undang yang lain menyatakan bahwa sampai adanya badan khusus badan khusus perkara pemilu, maka dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, itulah mengapa mungkin kita pernah dengar pemilu kada itu semuanya ke Mahkamah Konstitusi jika ada yang bersengketa, seperti itu. Lalu kemudian ketika Mahkamah Konstitusi memutus persengketaan hasil pemilu, maka apakah putusan tersebut itu jika memang final dan juga tidak bisa digugat, bagaimana jika di kemudian hari ternyata sebulan atau 2 bulan ke depan setelah putusan Mahkamah Konstitusi contohnya itu memenangkan atau memutuskan bahwa presiden ini terpilih atau anggota DPR ini yang menang, begitu ya. Kemudian 2 bulan ke depan ternyata saksi dan bukti itu semuanya palsu, begitu. Nah, jika seperti itu tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap karena memang pada prinsipnya begitu ya, hakim itu tidak bisa menolak perkara, maka itu bisa diajukan ke peradilan umum. Bentuknya adalah penipuan dan itu tidak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusinya jadi batal, begitu. Jadi contohnya dalam pemilu kada si A dan si B, kemudian si B-nya itu menang, si A tidak setuju. Nah, si A tersebut mengajukan ke MK. Ternyata ketika di MK, ternyata B itu ternyata melakukan kecurangan atau intinya pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa B itu tidak sesuai atau memutuskan bahwa akhirnya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu memenangkan yang A, begitu. Nah, singkat cerita di kemudian hari ternyata berbeda. Nah, itu tetap menjadi bupati atau menjadi gubernur di daerah tersebut, seperti itu. Meskipun di kemudian hari ternyata melakukan sebuah tindak ternyata bukti dan saksinya itu ternyata palsu atau apalah bermasalah, seperti itu. Jadi prinsipnya putusan di Mahkamah
konstitusi itu final, begitu, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang kelima, ini sebenarnya kewajiban, begitu ya, bukan tugas, yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan presiden atau wakil presiden melanggar konstitusi. Begitu, sampai saat ini belum ada, dan mudah-mudahan saja ya tidak ada, begitu. Maksudnya adalah, jadi ketika dianggap oleh DPR contohnya presiden itu melakukan pelanggaran konstitusi, apa melakukan perbuatan tercela, atau intinya tidak bisa lagi menjadi seorang presiden atau wakil presiden, seperti itu. Nah, oleh DPR itu diputuskan, begitu, wah ini sepertinya melanggar. Lalu kemudian kan harus ada legitimasi secara konstitusional, begitu. Maka DPR itu mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan pendapatnya apakah melanggar konstitusi atau tidak melanggar konstitusi. Jika melanggar konstitusi, maka oleh DPR apakah akan dilanjutkan selanjutnya menjadi sidang di MPR dan akhirnya memberhentikan, atau oleh DPR seperti apa, itu tergantung DPR-nya, seperti itu. Baik, itulah kekuasaan kehakiman atau peradilan yang ada di Indonesia, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung itu yang terdiri dari 3 ini, gitu ya. Nah, yang ini, kemudian yang satu lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi apakah ada yang dari daerahnya? Tidak ada. Itulah mengapa putusannya itu final dan terakhir tidak bisa diganggu gugat. Baik teman-teman, sepertinya itu saja. Semoga banyak manfaatnya, semoga bisa memberikan pencerahan. Jika memang ada yang ingin dipertanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Silahkan. Baik, begitu saja. Baik, terima kasih, semangat. Dah.